diikat 3 orang ini, diikat di tanah lapang. Lalu ujar tuannya, arnya wahai Yasir, bila engkau tetap dalam keadaan muslim, engkau akan dibunuh. Bila ampih muslim, dilepas. Sidin tetap dalam keadaan muslim, dibunuh Yasir, dibunuh oleh tuannya, budak Sidin. Lalu bini Sidin lagi, Sumayyah, ditanyai juga, artinya bila engkau hendak, artinya bila engkau masih dalam keadaan muslim, engkau akan dibunuh. Bila hendak lapas, ampih muslim, pindah agama pulang kayak agama dahulu, kafir. Sidin tetap kada mau pindah agama, tetap dalam keadaan muslim. Sumayyah dibunuh oleh tuannya, mati Sidin, dibunuh. Nah, jadi dalam sejarah bahwa Sumayyah ini adalah perempuan yang pertama mati syahid. Jadi bini-bini yang pertama mati syahid, Sumayyah, istrinya Yasir. Nah, habis itu lagi Sidin ada bisian anak Ammar. Nah, Ammar ini juga dibilangi oleh tuannya, artinya bila engkau masih dalam keadaan agama Islam, engkau dibunuh. Bila berpindah, kada dibunuh. Ammar mau menurut, ia mengucapkan kalimat yang kalimat itu pada zahirnya adalah kafir. Kalimat tadi dilepas Ammar ini oleh tuannya, kada dibunuh. Kenapa? Karena mengucapkan kalimat kafir. Dilepas oleh tuannya. Lalu Ammar ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Ammar, kayak apa artinya kan ulun ini, nah kayak ini terjadi. Nah, ujar Nabi, Allah memaafkan engkau asalkan itu ucapan tidak dengan hati. Asalkan kada dengan hati, artinya hati tetap beriman dengan Allah, cuman karena dipaksa lalu mulut ini berbicara kalimat yang mengkafirkan. Nah, ini dimaafkan ujar Nabi. Dibunuh. Nah, kan tadi Nabi dimaafkan, yang penting hatinya kan tadi, yang penting. Iya, karena dipaksa kan tadi. Artinya seandainya dibunuh juga, ya dimaafkannya. Dimaafkannya. Kan Nabi wa mastukrihu alaih, dan sesuatu yang dipaksa oleh mereka atasnya. Pasti dipaksa yang di sini kan yang berdosa, artinya kan yang hasilnya dosa. Sekalipun di sini kan kalimatnya kafir karena dipaksa, dimaafkan engkau jar Nabi. Nah, itu 3 macam perkara yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi kita daripada umat Nabi. Nah, jadi Nabi kita ini, umat Nabi kita ini bukan hanya 3 macam itu yang artinya ini kan keistimewaan umat Nabi. Kalau umat-umat sebelum Nabi itu tersalah, lupa, dipaksa, itu tetap berdosa. Nah, disebutkan ada 13 macam Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan atas umat Nabi. Yang pertama, kalau umat-umat sebelum Nabi itu mereka itu qat'u maudhi'in najasah, memotong tempat kana najis apabila pakaian mereka ini karena najis. Jadi umat Nabi dahulu itu bila baju nih karena tai ayam, kada bisa hendak mensucikan baju ini harus dipotong. Tai mana berapa besar itu tai ayamnya, dipotong saya itu baju, tambali ai pulang biasa yang kada najis. Kalau umat Nabi kita baju karena najis dicuci bersihnya, asalkan dengan air yang benar mutlak bersih pakaiannya. Kalau umat dahulu bila artinya kan bajunya apanya aja karena najis, bila hendak bersih suci dipotong, kada
Airnya tidak dicuci. Nah ini airnya umat dahulu, umat Nabi kita. Allah, karena Allah sayang, jar Tuhan bisa kadosa dipotong, cuci aja. Ya. Nah kalau karena darah nyamuk itu dicuci, najis. Kada boleh kita bawa sembahyang ada baju sembahyang itu ada darah nyamuk, baik darah nyamuk atau darah kita. Nah lawan pulang darah nyamuk yang kan ada darah tuh sedikit, ada dihitung banyak, ada dihitung sedikit. Bila sedikit dimaafkan, bila sudah dihitung banyak kada dimaafkan. Nah, halus benar darah mamanya akan ada di baju kita itu maaf aja. Nah bagaimana sampai mana batas yang dimaafkan, darah yang tidak dimaafkan dihitung banyak sudah. Nah waktu kita belajar jar guru itu besarnya seperti lingkaran nomor ayat Al-Quran. Kan ada nomor ayat Al-Quran, ada lingkarannya tuh. Nah untuk satu ayat, dua ayat, nah lingkaran itu. Nah kalau sebesar lingkaran yang ada Al-Quran itu, nah kalau sudah sebesar itu darah ada di baju kita, kada bisa lagi dibawa sembahyang. Itu dihitung najis sudah, yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan artinya orang itu tidak dimaafkan di bawah sembahyang, tidak sah sembahyang bila menanggung itu. Bila hendak sembahyang dicuci dahulu tadi darah tadi. Nah ya najisnya kan ada yang najis, ada najis ringan, ada najis mutawasitah, ada juga najis mughallazah. Itu najis mutawasitah najisnya yang darah tadi. Cuman biar halus gini kita dicuci aja juga lebih aman kan kita. Kalau perkiraan kita halus padahal banyak. Nah kalau kita umpamanya sembahyang kita nih, sembahyang kita lalu habis sembahyang berwirid kita nih, habis berwirid berdoa, habis berdoa lalu terlihat baju ini ada darahnya. Nah ini apakah sembahyang tadi diulang? Kada diulang. Ya bisa aja darah ini datangnya sesudah kita sembahyang. Tapi kalau umpamanya kan kita sembahyang maghrib, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dilihat ada darah di tangan, nah itu diulangi pang sembahyangnya, diulangi. Kenapa? Pasti sudah sembahyangnya ini menanggung darah tadi. Tapi pun sudah berwirid, sudah kita duduk ke sini ke sana sudah. Nah itu kada diulang lagi sembahyang tadi, karena bisa terjadi darah itu datangnya sesudah kita sembahyang. Itu. Iya, amun arenya amun habis sembahyang langsung melihat diulang sembahyangnya tadi, berarti nanggung najis. Nah habis itu kena baju tadi ganti baju kan, digantiannya sembahyang melawan basah. Diulang sembahyangnya. Nah, amun umpamanya kan kita sembahyang, umpamanya kalau sembahyang ada teman di belakang, habis sembahyang, nyakanya sembahyang di belakang, melihat ada darah di belakang kita, habis sembahyang bilangnya ada darah. Nah, diulang sembahyang kita, diulang, karena kita menanggung najis yang tidak dimaafkan. Nah, diulang, diulang bahasa. Nah, jadikan umat dahulu itu kayak itu. Pemanya baju nih hibak karena najis, bang kau kira dipoto pajangan habis, buang warai lagi. Ada kau disuciakan, kecuali hendak bawa ke kabun, kah bisa aja. Yang kada boleh dipersembahyang sudah kada kau lagi. Dan lagi umat sebelum Nabi itu ialah mereka itu ada mumu'akalihi al-ha'yuda. Mereka